Film ini diawali dengan diperlihatkannya sebuah sekolah yang sangat indah di Jepang. Lalu scene beralih kepada seorang wanita cantik bernama Akira Tachibana. Mungkin doi masih saudaraan sama Tachibana bersaudara teman dari Tsubasa. Ia terlihat begitu pemurung dan sering ketiduran di kelasnya, hingga ia pun dihampiri seorang lelaki boyband bernama Takashi. Sepertinya ia begitu menyukai Akira, hingga ia menanyakan aplikasi lain dan ingin membagikan ID-nya kepada Akira. Namun sepertinya Akira tidak mempunyai aplikasi tersebut. Dan ketika si Takashi sedang bersemangat ngomong, tiba-tiba Akira sudah pergi. Kasian banget dikacangin. Dan film After Rain pun dimulai dengan Akira yang berlari kencang menuju rumahnya. Ya, sepertinya Akira adalah atlet lari yang sepertinya mempunyai cedera yang cukup serius sehingga ia kesakitan. Namun ternyata scene lari itu hanya bayangan Akira saja, karena kini ia tidak bisa berlari dengan cederanya tersebut. Dan mungkin itu yang kini membuatnya jadi pemurung. Dan si Takashi yang tetap ajak kekeh minta lain si Akira dan tetap dikacangin. Hingga gurunya menegur Takashi, kenapa kau sering ditolak di kelas? Dan semua orang pun tertawa. Sungguh kelas yang indah, jadi rindu masa-masa sekolah. Singkat cerita, ternyata si Akira bekerja sambilan di restoran kecil bersama Takagi dan rekan-rekan lainnya. Ia pun menjadi sosok yang paling memikat perhatian setiap pengunjung, apalagi para cowok pasti melotot melihat si Akira. Namun Akira tetap giat bekerja dan tidak memperdulikan siapapun. Kemudian diperlihatkan seorang manajer restoran yang ramah alias handap asor bernama Masami Kondo. Namun lebih enak kalau dipanggil dengan Pak Manajer aja ya. Soalnya si Akira juga memanggilnya seperti itu. Ia pun selalu menjadi bahan omongan para karyawannya karena kelakuannya yang terlalu merendah atau selalu meminta maaf kepada siapapun. Namun entah mengapa Akira sering memperhatikan manajernya tersebut. Akira pun sering sekali mendapat ungkapan cinta dari karyawan laki di sana. Namun Akira tetap cuek bebek. Salah satunya si Ryosuke, ia sering membuatkan makan siang untuk Akira dengan hiasan hati. Dan ketika Akira makan di kantor, datanglah si Pak Manajer. Dia bilang, nah gitu dong, anak muda harus banyak makan biar sehat. Namun entah mengapa si Akira sering sekali memperhatikan si manajer sampai segitunya. Meskipun kelakuannya jorok dan suka nyingsring di mana karep. Kemudian si Akira memberikan jadwal kerja yang dia inginkan untuk bulan depan. Dan manajernya berkata, apa benar kau mau bekerja sesering ini? Wah, apa ada yang kau ingin beli ya? Dan Akira terus memandangi manajernya dengan tatapan tajam seakan penasaran. Hingga manajernya terkejut dan merasa heran, Akira pun menanyai manajernya terkait aplikasi lain. Dan ternyata si manajernya pun tidak mempunyai aplikasi tersebut. Akira pun pergi. Dan setelah Akira pergi, manajernya pun baper. Ia berkata, apa aku terlihat seperti sampah masyarakat ya? Sampai-sampai dia melihatku seperti itu. Singkat cerita, hari kerja pun usai. Akira dan teman-temannya pulang, dan si manajer pun bilang indah sekali ya ketika muda, sangat bersinar. Nggak seperti aku yang terlihat tua dan seperti sampah ini. Dan dengan polosnya si karyawan tetap di sana bilang, kau betul sekali pak. Akira pun sampai di rumah dan disambut oleh mamahnya. Dan ia pun malah ngoprek HP, sepertinya ia mendownload aplikasi lain. Akira pun pergi ke kamar dan membuka kaos kakinya dan terlihat ada bekas luka yang sangat besar di kakinya. Mungkin itu adalah cedera yang dialami oleh Akira. Singkat cerita, di keesokan harinya Akira pun pergi ke sekolah. Dan di tengah pelajaran ia pun sering menggambar coretan di bukunya. Dan ketika ditegur gurunya, Akira pun kaget. Namun tegurannya bukan kepada dirinya, melainkan kepada sosok lelaki yang menyukainya. Ia pun sering coret-coret gambar di bukunya dengan gambar si Akira. Jadi ingat masa sekolah, aku juga sering loh gambar-gambar seperti itu. Dan ternyata si Akira juga menggambar seorang lelaki yang lagi ngudud. Mirip-mirip siapa gitu ya? Jam bubar sekolah pun berbunyi. Dan ternyata Akira adalah sosok yang populer dan menjadi senior di cabang lari. Ia pun mendapat banyak respect dari teman-temannya karena Akira pernah mencetak rekor lari sprint sampai finish hanya dalam 11 detik. Kembali ke dalam restoran, ia pun diajak ngobrol sama temennya yang bertanya, siapa kira-kira yang kamu suka di antara semua cowok di tempat ini? Namun tiba-tiba si Akira bertanya, bagaimana kalau Pak Manajer?
Lalu temannya berkata, "Ah, dia mah bau." Dan kata itu terdengar sama Pak Manajer yang kebetulan datang dan membuatnya semakin baper lalu insecure. Sampai-sampai ia membuka dan mengganti bajunya. Jam makan siang pun tiba seperti biasa. Si Akira selalu diberi makan oleh Ryosuke dan kini dengan bonus es krim. Namun si Akira nggak mau dan pergi makan roti aja. Dan ketika sampai di kantor, ia pun melihat baju Pak Manajer dan penasaran sebau apakah yang dikatakan orang. Ia pun mengendusnya dan ketika diendus, tiba-tiba datang si Pak Manajer dan bilang, "Aduh, selalu saja kedatanganku di waktu yang tidak tepat ya." Akira pun bilang. Lalu datanglah pegawai yang lain dan manajernya berkata, "Bau banget," katanya. Kemudian si pegawai itu bilang ada pelanggan yang HP-nya ketinggalan dan ia udah ngebut pakai sepeda. Dan ketika itu si Akira yang juga mantan atlet lari pun mengambil HP itu dan berlari mengejarnya. Banyak yang meragukan kalau tuh orang gak bakalan kekejar, namun teman-teman yang mengenalnya bilang pasti kekejar kok karena si Akira adalah pelari terbaik di sekolahnya. Hanya saja ia sedang cedera dan benar saja ia berhasil mengejar dan memberikan HP-nya. Namun benar saja rasa sakitnya kembali kambuh setelah berlari tadi. Manajernya pun sangat panik melihat Akira. Ia pun membawanya ke rumah sakit dan diangkut naik mobil. Namun lupa jalannya. Ia pun ditunjukkan Akira, "Pak, sebetulnya rumah sakitnya dekat, ada di pinggir restoran." Ia pun melongo. Sesampainya di sana, dokter pun bilang jangan terlalu memaksakan diri. Tendonmu masih sakit dan perlu rehabilitasi. Alhasil kakinya pun kembali dipasang pembalut. Malam pun tiba, Akira yang sedang merenung di kamar pun, "Woi, fokus suaraku ya. Pasti kalian gak fokus." Akira pun memikirkan perhatian yang diberikan manajer kepada dirinya. Halah, roman-roman cinta ini mah. Hingga ketika ia gabut, Akira pun memutuskan untuk pergi keluar rumah dan berjalan menggunakan jangka. Lalu tiba-tiba di tengah perjalanan ia pun bertemu dengan manajernya yang juga berniat untuk menemui ibunya untuk meminta maaf. Namun katanya ibunya tidak ada di rumah. Lantas manajernya pun mengajak Akira untuk makan di restoran. Di sana mereka pun mengobrol. Bahkan saking perhatiannya si manajer menganggap warna kuku sebagai darah yang mengering. Akira pun ketawa ketiwi sendiri. Di pembicaraan mereka kita tahu bahwa si manajer adalah seorang duda anak satu dan si Akira itu broken home. Orang tuanya pun bercerai. Lalu si manajer pun membawakan kopi dan memainkan sulap. Lalu tiba-tiba si Akira merasa hal ini sudah terjadi di masa lalu. Setelah larut dalam perbincangan, tiba-tiba si Akira pun tidak bisa menahan lagi perasaannya. Ia pun mengungkapkan cinta kepada si manajer. Oh my god. Namun si manajer enggak peka dan menganggap itu cuman rasa suka biasa aja karena ia menganggap semua orang membencinya. Di keesokan harinya, Akira pun kembali bersekolah dan melihat teman-temannya yang sedang berlatih lari. Ia pun memperhatikan mereka dan seperti biasa Akira sangat populer di kalangan teman-temannya. Namun apa daya, kini ia tidak bisa berlari seperti dulu. Dan ketika ia pulang, hujan pun turun. Dan seperti kebanyakan orang, hujan selalu membawa kenangan dan kesedihan. Lantas semua hal yang pernah Akira alami di masa lalu pun kembali terbayang-bayang. Seperti ia sedang berlomba dan menjuarainya, kenangan ketika masa kecil sampai kenangan ketika semuanya harus sirna karena cedera ketika latihan. Ia pun dirawat dan harus menjalani rehabilitasi. Di dalam kesedihannya, ia pun pergi mengunjungi sebuah restoran kecil dan merenung di tengah derasnya hujan. Hingga datanglah si manajer yang menyuguhinya kopi dan memberikan trik sulap untuk menghibur seorang remaja. Dan itulah pertama kalinya mereka bertemu. Dalam kesedihannya, ia menemukan seseorang yang bisa menghiburnya meskipun aki-aki. Dan ketika ia pulang, ia pun mendengar ada lowongan magang di restoran itu. Dan dari sinilah Akira menjadi pegawai magang di restoran tersebut. Udahan nih bayangan masa lalunya ya. Kini di tengah hujan, Akira pun datang mengunjungi manajernya dan kembali mengungkapkan perasaannya sambil menangis. Ia bilang perasaan yang aku utarakan kemarin itu benar adanya. Lantas ia pun pulang dan manajernya seakan merasa kaget dan wow, apa ini? Antara gede milik sama heran. Dan ia pun pulang, ternyata si manajer itu adalah seorang penulis yang gagal. Namun ia sangat suka untuk menulis. Hingga dirinya menonton TV pas-pasan banget. Ada berita pencabulan seorang manajer kepada pegawai yang berusia 17 tahun. Ia pun kaget dan langsung mematikan TV-nya.
Di keesokan harinya, ketika di restoran, Akira pun masih kekeh bersikeras untuk mendengar jawaban dari manajernya. Dan ketika mereka saling bertatapan, sontak manajernya pun kaget dan ngajret. Cepat sekali, lihat ekspresinya. Bahkan kursinya aja masih muter-muter. Teman-temannya mengajak Akira nonton, namun Akira menolaknya. Meski sudah dipersilahkan manajernya, tetap gak mau. Dan ketika mereka sudah pergi, si manajernya pun mengajak Akira pulang bareng. Dan Akira pun sangat senang. Kenapa? Karena si manajernya pengen muntasin percakapan yang tadi. Di perjalanan, manajernya pun bilang, "Kau lihat aku dari apanya sih? Usiaku juga udah 45 tahun. Udah punya anak juga." Namun Akira nggak kasih jawaban apa-apa. Ia cuma bilang, "Aku emang suka aja dan cinta emang nggak boleh." "Ya boleh sih kalau seusia, tapi kalau aku mah wirang atuh. Apa kata orang nanti?" Namun si Akira kekeh sampai-sampai hampir kecelakaan. Namun si manajer nggak bisa kasih jawaban apa-apa. Namun si Akira kekeh ngajak manajernya kencan dan maksa-maksa gitu. Anjir, manajernya gede rejeki. Di keesokan harinya, Akira pun pulang sekolah dan cengengesan sendiri melihat jadwal kencan dengan si manajer. Bahkan ia pun rela menghabiskan uang demi gantelan pembawa keberuntungan cinta. Hingga sampailah ia di restoran dan bekerja. Abis sekolah kerja, hebat banget. Di tempat kerja, ia pun terus memperhatikan si manajer. Hingga teman yang suka sama Akira pun curiga dan menghampirinya ketika Akira sedang makan. Dan ketika ia sedang membaca buku, ia pun ketahuan Ryosuke bahwasanya Akira menyukai manajer dari coretan-coretan di bukunya. Akira pun memohon untuk tidak diberitahu siapa-siapa. Ryosuke bilang, "Oke, asal kau mau berkencan denganku." Singkat cerita, mereka pun berkencan, namun Akira datang dengan pakaian seadanya, bahkan pakai sendal capit. Beda dengan si cowok yang bergaya udah kayak geng Crow Zero. Namun gak apa-apa, ia pun tetap berkencan. Akira pun diajak Ryosuke untuk nonton Kiseijo Parasit live action. Lalu diajak makan, dan di percakapan mereka, Ryosuke pun mengherankan kelakuan Akira yang menyukai manajer yang usianya udah tua dan mengacuhkan para lelaki yang seusianya dan masih muda. Ia pun bertanya, "Apa kau pernah tidur dengannya?" Akira bilang, "Jelas tidak." Namun perkataan Ryosuke itu membuat Akira marah dan pergi. Namun ia bilang, "Tolong pikir-pikir baik-baik perbedaan usia di antara kalian." Singkat waktu, giliran si manajernya yang diajak kencan. Namun Akira kini berpakaian sangat rapi dan pakai high heels. Ia pun diajak nonton dan makan di tempat yang sama, namun dengan ekspresi yang berbeda. Kini ia begitu senang. Ada milik mah nggak kemana lur. Akira pun diajak manajernya ke toko buku karena itu adalah hobinya. Akira pun memilih buku yang ia sukai dan itu adalah buku berlari. Lalu mereka pun pulang. Singkat cerita, di acara festival Akira dan temannya pun bertemu di sana. Namun tiba-tiba ia melihat ada manajernya yang sedang ngasuh sang anak dan Akira pun menjumpainya. Dan mengagetkan temannya itu, ia pun curiga Akira mencintai duda anak satu. Temannya pun sedikit kecewa kepada Akira. Ia pun menyangka Akira sudah menjadi simpanan om-om. Singkat cerita, di restoran, Akira yang lagi sebel sama Ryosuke pun meminta temannya yang sering dikacangin bernama Takagi untuk memasakkan sandwich untuk makan siang. Namun hasilnya jauh berbeda, gosong cuy. Namun mau bagaimana lagi, Akira pun memakannya. Di keesokan harinya, teman Akira pun masih belum baikan dengan dirinya. Ia pun kembali bekerja dan tanpa disangka-sangka, Akira pun ditemui seorang siswi adik kelasnya yang juga doyan berlari. Ia pun mengenali Akira dan terus bertanya, "Kenapa kau berhenti dari cabang lari?" Akira pun pergi tanpa menjawabnya. Ternyata ia adalah Mizuki, seorang atlet lari pemula yang mempunyai bakat. Bahkan ia mampu berlari secepat Akira dan mempunyai mimpi mengalahkan rekor 11 detik. Cakep juga ya. Lantas, ia pun kembali menemui Akira yang sedang sasapu di luar restoran. Ia pun berlari secepat angin, biar lebay, tapi biar seru dan menemui Akira. Ia pun berkata, "Hei, lihat, kau adalah idolaku. Kenapa kau berhenti berlari? Aku bisa saja mengalahkan rekormu loh." Akira bilang, "Aku cedera di kaki." Namun ternyata, si Mizuki juga sama. Ia pun pernah mengalami cedera yang sama seperti Akira. Namun dirinya bisa bangkit dan kembali berlari. Dulu ketika Mizuki sedang sakit, ia pun melihat Akira yang mempunyai rekor 11,40 detik di cabang lari jarak pendek. Dan ia terus mengasahnya.
Ia pun berpesan, tolong kembalilah berlari, aku ingin mengalahkanmu. Lantas ia pun pergi. Manajernya pun terus memberi Akira semangat. Ia bilang, lakukanlah hal yang lebih berguna dan asah kembali dirimu. Intinya, si manajer nyuruh Akira bangkit seperti remaja lainnya dan kembali menekuni hobinya daripada terus membuang diri. Namun si Akira masih keras kepala. Ia pun malah ngambek dan ketika sampai di rumah, ia pun nyuruh ibunya untuk membuang semua perlengkapan larinya. Singkat cerita, terlihat si manajernya sedang berada di toko sepatu untuk memilih sepatu yang pas untuk anaknya. Dan kebetulan ia pun bertemu dengan teman dari Akira. Ia pun bertanya, apa jika seseorang mempunyai cedera, ia akan bisa berlari kembali? Wanita itu bilang, mungkin saja, dengan sedikit keheranan. Manajernya pun merasa lega dan bahagia, hingga si wanita itu pun merubah pandangannya terhadap si manajer yang tadinya menyangka om-om nakal. Kini ia tahu bahwa lelaki itu adalah orang baik. Hingga pertandingan Mizuki pun terjadi, dan kini si Mizuki mampu menyamai rekor lari dari Akira dengan waktu 11,40 detik, dan temannya pun memberitahu Akira tentang berita ini. Dan ketika Akira makan siang, ia pun kembali makan roti gosong, namun datanglah Ryosuke membawakan roti yang enak, dan berbicara tentang hal kemarin. Kini masukan dari Ryosuke pun didengar oleh Akira tentang perbedaan usia dan juga beban dari setiap orang yang menjalani hubungan seperti itu, yang pada akhirnya suatu saat nanti hanya akan mendapatkan rasa kecewa. Apa kau masih mau melakukan hal itu meski kau tahu akhirnya akan buruk? Akira pun termenung dan mengucapkan terima kasih. Hingga ketika si manajer sedang sakit, ia pun dikunjungi Akira dan mengobrol. Akira mencurahkan semua beban di hatinya kepada manajer yang intinya memang ia sangat mencintai manajer. Tapi apa manajer terbebani dengan perasaanku ini? Manajernya bilang, tidak kok, hanya saja kau masih muda, akan lebih mendapatkan masa depan yang lebih cerah dan lelaki muda yang akan menemanimu sampai tua. Nah, jika sama aku, mungkin saja aku akan mati duluan suatu saat nanti. Lalu tiba-tiba lampu pun mati, dan si Akira pun memeluk manajer sangat erat. Dan ketika manajer memeluk balik, tiba-tiba lampunya udah nyala. Ia pun seketika ngorejat kaget dan meminta maaf. Kini ia pun bilang bahwa seharusnya kita berteman saja. Hade, andai saja Akira datang di 20 tahun yang lalu, pasti bisa ya. Akira pun diantarkan naik taksi dan manajer pun tidur. Hingga ketika ia bangun, temannya yang doyan nulis menjenguknya dan berbincang-bincang sekitar karirnya. Dari sini, manajernya pun termotivasi kembali. Singkat cerita, Akira pun mengajarkan anak dari manajer berlari di pantai. Dan ia pun kembali termotivasi dan teringat kenangan ketika berlari dulu. Manajernya pun bilang, kejarlah mimpimu dan tak perlu lagi kau bekerja. Akira pun tersenyum sambil meneteskan air mata dan berterima kasih kepada manajernya. Ia pun kembali bertanya kepada ibunya, apa sepatuku ibu sudah buang? Jelas tidak. Ia pun tersenyum, lalu Akira pun kembali memakai seragam larinya dan bersiap untuk lari pagi. Dan temannya pun datang untuk berlari bersamanya lagi. Beberapa minggu berlalu, kini Akira sudah sehat dan kembali bergabung di dalam cabang lari. Dan ketika ia sedang lari jogging bersama teman-temannya, datanglah si manajer menyapanya. Apa kau sudah sehat? Ia bilang, sudah. Syukurlah, kejarlah mimpimu Akira. Aku pun alhamdulillah udah naik pangkat. Dan Akira berkata sambil berurai air mata, apa kita ini teman? Dan manajernya menganggukkan kepala. Dan Akira bilang, tapi kalau teman, wajar saja kita saling berkirim pesan kan? Sambil berurai air mata, dan film pun berakhir. Bagaimana? Cukup seru dan mengharukan bukan? Film ini mengajarkan kita untuk terus bersemangat dalam menjalani hidup meski didera musibah. Bukan berarti semuanya sudah berakhir. Semua hanya dari pikiran kita saja yang membuatnya semakin sulit. Namun cinta Akira kepada manajernya memang gak wajar. Jelas sih, karena cinta itu buta. Mungkin dulu ketika Akira sedang dalam posisi yang sangat terpuruk, manajernya datang di saat yang tepat dan membuatnya tersenyum kembali. Andai saja aku yang menghiburnya, mungkin Akira akan cinta mati sama diriku ini. Namun biasa, anak SMA cinta monyet. Bisa saja itu hanya perasaan sesaat saja. Dan kasih aplaus yang meriah kepada si manajer karena tidak tergoda dengan kemolekan si Akira. Nggak kayak kakek Sugiono yang doyan ngulek meski usianya sudah tua dan menjadi legend di kalangan kalian. Dan IMDb untuk film ini adalah 6,8. Wow, besar juga ya.
Dan Sakayang bakal kasih nilai 7,8 karena pemerannya unyu, ada pesan moral, dan juga lucu. Mungkin segini saja review dan penjelasan film After Rain 2018. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Sakayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.